Oke Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan MCB dengan ELCB. Kemudian kenapa ELCB itu saya rekomendasikan banget buat bapak-bapak rumah tangga untuk diinstal di rumahnya masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas fungsi dari MCB. Yang pertama adalah fungsi dari MCB itu utamanya itu untuk memutus arus dari instalasi listrik kita. Jadi contoh gambar ilustrasi yang kalian lihat di sini, saya menggunakan MCB dengan kekuatan 1 ampere misalkan. Kemudian kalau kita ingat-ingat rumus dulu waktu kita belajar di SMA mungkin, itu kita menggunakan ohm law, volt dikali arus sama dengan daya. Jadi kalau misalkan kita punya lampu pijar dengan daya 100 watt, ketika kita nyalakan, otomatis arus yang melewati instalasi listrik kita itu sebesar 0,45 ampere. Itu didapat dari 100 watt, daya dari sebuah bohlam, kemudian dibagi listrik PLN yang ada di Indonesia itu tegangannya adalah 220 volt. Jadi didapatlah nilai 0,45 ampere. Jadi untuk menyalakan satu lampu berdaya 100 watt, arus yang dilewati dari MCB, dari PLN ke MCB itu sebesar 0,45 ampere. Ketika ada satu lampu lagi yang menyala dengan kapasitas daya yang sama, otomatis total arus yang dilewati akan bertambah 2 kali lipat karena dayanya sama, jadi sebesar 0,9 ampere. Kemudian kalau kita tambah satu lagi, kita nyalakan satu lagi lampu berdaya yang sama 100 watt, itu akan total arus yang melewati MCB sebesar 1,35 ampere. Jadi melewati batas maksimum kekuatan MCB yang akan men-trigger MCB itu memutus arus dari PLN ke instalasi listrik rumah kita. Nah, itu fungsi dari MCB. Jadi memutus arus berdasarkan kekuatan arus dari MCB itu. Jadi ada 1 ampere, 2 ampere mungkin, ada 4, ada 8, ada 10, ada 20. Itu tergantung. Nah, kenapa kita bisa kesetrum? Nah, ketika ada orang itu tidak sengaja atau dengan sengaja menyentuh fase dari jalur instalasi listrik kita, maka orang tersebut sudah pasti kesetrum. Sudah banyak sekali kejadian ketika ada seseorang yang ingin menolong orang yang kesetrum, dia ikut kesetrum. Ini sudah banyak sekali kita lihat di berita-berita. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena misalkan kita kesetrum, itu kita dianggap sebagai load dari load itu artinya arus ya. Jadi ketika ada arus PLN, jadi arus itu melewati tubuh kita ke bumi. Jadi itu dianggap oleh MCB itu sebagai beban. Nah, ketika bebannya itu belum mencapai 1 ampere, misalkan di sini saya contohnya 1 ampere ya. Kalau 1 ampere kayaknya masih kejet-kejet dikit lah. Jadi kalau misalkan 1 ampere, selama beban itu belum 1 ampere, maka MCB itu akan tetap menyala. Jadi MCB itu tidak akan memutus arus. Jadi oleh karena itu makanya orang itu kesetrum. Ketika itu sudah melebihi, baru MCB itu putus. Nah, berbeda sekali dengan fungsinya ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker, yang fungsinya adalah mendeteksi arus yang bocor ke bumi. Jadi salah satu fungsi utamanya adalah ini sangat saya rekomendasikan untuk bapak-bapak rumah tangga untuk instalasi ELCB ini di rumahnya. Model sekarang itu ada yang gabung dengan MCB, ada yang pisah. Kalau saya instalasinya dipisah. Untuk yang gabung saya belum bisa memastikan, cuma yang diinstalasi di rumah saya itu menggunakan ELCB terpisah. Nah, bagaimana cara kerjanya?
ketika ada arus yang tidak sengaja itu ke ground ke bumi. Jadi kalau ada arus fase yang ke ground ke bumi, itu akan secara otomatis ILCB itu akan memutus arusnya. Jadi bukan berdasarkan arus, tapi berdasarkan kebocoran ke ground bumi. Nah, ukurannya apa? Di sini selain ukurannya ampere, ada juga ukurannya sensitivitasnya, berapa mikroampere kalau nggak salah. Nah, itu sesuaikan saja dengan kebutuhan instalasi listrik di rumah masing-masing. Nah, ini selain fungsinya untuk menyelamatkan nyawa, rumah-rumah milenial yang sekarang ini itu biasanya steker-stekernya di bawah semua, beda sama rumah-rumah yang lama. Kalau model-model yang lama itu di atas, kalau yang sekarang itu pasti di bawah semuanya. Nah, kalau misalkan udah punya anak yang usianya masih balita, apalagi sudah sudah bisa berjalan, terus merangkak dan ingin rasa penasarannya tinggi, memang secara naturalnya balita seperti itu, maka alat ini bisa menyelamatkan nyawa. Yang kedua, fungsinya adalah ketika listrik rumah kita sambungannya kita tidak misalkan sudah isolasinya atau tempatnya itu sudah tidak rapuh, misalkan rapuh, kemudian itu tidak sengaja menyentuh dinding rumah kita. Kalau dinding rumah kitanya lembab apalagi, itu secara otomatis ILCB akan memutus. Jadi akan menghemat konsumsi listrik kita. Jadi kalau misalkan kalian merasa rumahnya itu tagihan PLN-nya tinggi, mungkin salah satu penyebabnya adalah instalasi kalian itu ada yang nggak benar, ada yang secara tidak sengaja menyentuh dinding atau instalasinya kurang benar. Oke, kalau di rumah saya instalasinya seperti ini. Jadi arus itu dari kiri ke kanan ya. Ini dari PLN. Dari PLN saya menggunakan MCB 2 pas. Jadi selain fase, jadi netral pun saya putus. Jadi ini kalau misalkan ada sesuatu yang turun adalah, yang diputus adalah fase dan netral. Kemudian masuk ke ILCB, ini salah ya, harusnya ILCB. Kemudian dari ILCB, ini yang kita bahas tadi, ini ada tombol untuk tes apakah ILCB itu berfungsi atau tidak. Jadi ketika instalasi kita pencet aja tombol ini dipencet, maka kalau benar dia akan turun. Setelah itu saya masuk ke monitor tegangan, kemudian didistribusikan ke MCB 1, MCB 2, MCB 3, MCB 4. Jadi saya bagi jadi MCB pertama itu C2, ini artinya 2 ampere. Jadi untuk lampu saya menggunakan total arus 2 ampere. Kemudian untuk pompa sumur itu menggunakan 4 ampere. Untuk AC saya menggunakan 10 ampere. Untuk steker lantai 1 itu menggunakan 10 ampere. Jadi ini distribusi ke masing-masing fungsinya. Kemudian untuk netralnya didistribusi ke rumah. Nah, di video saya sebelumnya saya juga pernah menjelaskan membuat grounding di rumah sendiri. Linknya bisa lihat di atas. Nah, dari grounding pun saya distribusikan ke rumah. Jadi itu adalah salah satu fungsi yang sangat penting, fungsi ILCB yang sangat penting, yaitu menyelamatkan nyawa. Dan saya sudah menerangkan antara perbedaan MCB dengan ILCB. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa enjoy your life. Terima kasih.